Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG part pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak hebat? Hari ini berjumpa lagi di pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu materi tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi sebagian ke-1 oleh saya sendiri, Rion Frianda. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Mr. Rion akan menjelaskan bahwasanya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tuntaskan atau harus kalian penuhi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk KD, menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan alat citra penginderaan jauh serta sistem informasi SIG kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Lalu untuk pertemuan ke-1 dan kedua ini, adapun indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis unsur-unsur interpretasi citra, mengidentifikasi alat dan metode interpretasi foto udara, mengidentifikasi langkah-langkah interpretasi citra secara manual dan visual, mengidentifikasi komponen sistem penginderaan jauh, menganalisis peta citra penginderaan jauh untuk pemetaan jalur transportasi, menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan tata guna lahan, menganalisis pemanfaatan kajian kesehatan lingkungan untuk pemetaan penyakit dan juga kepentingan kesehatan. Yuk kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran melalui penerapan model discovery learning diharapkan kalian mampu sebagai peserta didik mampu dan dapat mengidentifikasi kenampakan objek pada citra penginderaan jauh, menganalisis unsur interpretasi citra dengan baik dan benar, mengidentifikasi alat metode interpretasi foto udara dengan baik, sampai dengan kalian mampu menganalisis peta citra penginderaan jauh untuk pemetaan jalur transportasi secara baik dan benar. Serta mampu menganalisis peta dan citra penginderaan jauh untuk analisis tata guna lahan. Nah, ada yang tahu gambar apakah di samping? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ini gambar apa kira-kira? Bentuknya seperti oval, lingkaran, ya. Di tengahnya seperti ada jalur trekking juga. Lalu kemudian di tengahnya lagi rumput hijau. Ya, betul sekali. Ini seperti stadion. Di luarnya itu adalah tempat orang-orang yang suka melakukan olahraga juga. Kemudian kalau jalur ini apa nih? Lurus hitam. Oke, jalan. Ada yang menjawab jalan. Ini gedung pertemuan. Ini bisa sekolah. Ini bisa sekolah atau kampus. Dan yang selanjutnya ini sekitaran pemukiman. Benarkah itu? Yuk kita lihat. Ya. Selanjutnya, nah, kalau dari gambar ini, sebutkan objek yang dapat kalian kenali. Ada objek apa saja kah? Ini kira-kira apa nih? Hitam, seperti ini. Ini apa ya? Oke. Ada yang menjawab sungai? Boleh dikip jawabannya. Ini tadi seperti stadion atau lapangan. Oke, terima kasih. Ini jalan tol atau jalan raya? Oke, benarkah jawaban kalian? Yuk kita bahas bersama-sama di materi yang akan sering jelaskan. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian penginderaan jauh terlebih dahulu. Ya, menurut Lysen and Kiefer, di mana penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor. Nah, menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya, ya, pengantarnya tanpa menyentuh objek tersebut. Itu penginderaan jauh. Lalu kemudian ada juga definisi penginderaan jauh seperti yang disampaikan oleh Averi, bahwasanya penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajiannya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh adalah suatu teknik dan juga seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Ya, itu secara pengertian. Lanjut, nah di sini kita bisa melihat ini adalah komponen-komponen yang ada dalam sistem penginderaan jauh.
Ya, dimulai dari ada wahana, di atas wahananya ada, di dalam wahananya ada sensor ya pada satelit, ada juga sensor yang ditanamkan pada pesawat udara, ada lapisan ya, baik itu lapisan ozon yang ada di atmosfer, lapisan-lapisan lainnya ya, kemudian awan, berarti ada atmosfer di situ. Lalu kemudian ada objek geografi, apakah itu tanah, apakah itu persawahan, jalan raya, rumah, pohon, perkebunan. Lalu kemudian ada sumber tenaga, dalam hal ini matahari. Ya, itu adalah eh, komponen-komponen yang ada dalam sistem penginderaan jarak jauh ya. Jadi kalian tadi bisa melihat ada apa saja? Ada sensor, ada satelit, ada pesawat udara, ada atmosfer, ada objek ya, ada sumber tenaga. Nah, kita akan bahas secara detail satu persatu. Jadi, komponen-komponen penginderaan jauh ada apa saja? Ya, betul sekali. Komponen-komponen penginderaan jauh, yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga terbagi menjadi dua. Ada sumber tenaga aktif, ya, dan juga ada sumber tenaga pasif. Matahari ada di mana? Matahari adalah sebagai sumber tenaga pasif. Kenapa matahari dikategorikan sebagai sumber tenaga pasif? Karena matahari nggak harus bergerak, ya. Yang ada adalah sensor itu kemudian terpengaruh, ya, pada saat matahari bisa menyinari objek yang ada di permukaan bumi. Ya, artinya sensornya yang harus aktif bergerak. Sedangkan sumber tenaganya dia tetap pasif. Ya, di mana tenaga pasif ini ya berbeda dengan tenaga aktif. Kalau tenaga aktif itu contohnya adalah sensor yang merekam objek fenomena geografi itu mendapatkan bantuan dengan cahaya yang diberikan dari itu flash ataupun cahaya buatan. Yang dimaksud dengan sumber tenaga aktif adalah sumber tenaga yang berasal dari radar yang aktif pada saat pengambilan objek. Biasanya wujud dari cahaya ini adalah bentuk kilatan yang cepat dan berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, beda halnya tadi dengan tenaga pasif, yaitu adalah matahari. Tenaga pasif ini bersumber dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi itu dipengaruhi oleh waktu, ya. Kalau misalnya siang sampai dengan dari pagi sampai dengan siang itu tentu objeknya akan cerah. Sedangkan lokasi, kondisi cuaca, kalau misalnya dalam kondisi mendung, maka penginderaan jauh tidak bisa dilakukan dengan baik. Ya, kenapa? Karena kondisi cuacanya tidak memungkinkan objek itu bisa mendapatkan pantulan sinar matahari dengan sempurna. Maka jumlah tenaga yang diterima di siang hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi ataupun sore hari. Terlebih kalau malam hari ya. Oke, komponen yang kedua, atmosfer. Tadi kita sudah jelaskan ya di komponen di gambar di awal. Komponen yang kedua adalah energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Ada energi yang sifatnya dihambat oleh atmosfer melalui serapan, dipantulkan, dan juga ada yang diteruskan. Ya, seperti itu. Masih ingat ya, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat sampai ke permukaan bumi. Kenapa? Karena dalam atmosfer ada proses yang namanya pembauran dan juga ada proses penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi itu disebut dengan jendela atmosfer. Maka perlu kita ketahui bahwasanya ada objek yang dia bisa terekam dengan sangat jelas. Ada objek yang kemudian terekamnya samar-samar. Ada juga objek yang terekamnya dia tidak begitu maksimal. Hal itu disebabkan karena apa? Karena tadi ya atmosfer, kondisi atmosfernya seperti apa, ya seperti itu. Oke, next ya. Komponen penginderaan jauh ya. Yang ketiga, komponen penginderaan jauh adalah interaksi antar tenaga objek. Apa sih interaksi antar tenaga objek? Interaksi antar tenaga objek di sini adalah dalam rekaman objek ya, dalam rekaman objek diperlukan wahana atau tenaga alami atau buatan objek yang direkam. Baik itu kemudian alat sensor, deteksi atau detektor, di mana tenaga yang memancar ke permukaan bumi menuju ke objek akan memantul dan direkam oleh alat yang namanya sensor. Pada sensor terdapat alat untuk mendeteksi, di mana detektor yang ada pada alat dipasang pada wahana seperti balon udara, apakah itu pesawat, satelit, itu adalah beberapa contoh dari wahana.
Tiap objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memancarkan dan memantulkan tenaga sensor. Pada dasarnya, pengenalan objek dilakukan dengan menyidik karakter spektral objek yang tergambar pada citra. Kemudian komponen yang keempat, wahana dan sensor. Nah, wahana dan sensor ini satu kesatuan. Biasanya sensor dipasang atau ditanamkan pada wahana. Ya, wahana itu adalah kendaraannya yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Sedangkan sensor ya itu dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya sensor fotografik, ada non fotografik. Kalau fotografik bedakan berdasarkan wahana yang digunakan. Ada yang terestrial, foto udara, antariksa, satelit. Sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Sedangkan kalau foto non grafik itu adalah radar. Kalau radar tadi dia menggunakan sistem penginderaan jauh dengan tenaganya adalah tenaga aktif. Kalau kamera itu dia pasif, ya. Kemudian sensor elektromagnetik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh non fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Tadi bisa kalian katakan ya, kalau sensor fotografi itu menggunakan kamera, maka dia bergantung pada kondisi cahaya matahari. Sumber tenaganya adalah matahari. Kalau radar tidak, ya seperti itu. Next, ada perolehan data. Komponen penginderaan jauh berikutnya adalah perolehan data. Ada perolehan data manual, ya, di mana data manual didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu yang bernama stetoskop. Stetoskop itu dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Perolehan data digital atau numerik data digital itu sendiri diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada foto udara, biasanya diinterpretasikan secara manual. Nah, berikutnya komponen penginderaan jauh yang keenam adalah penggunaan data. Nah, ini kita review sedikit ya, gambarnya tadi ada sumber tenaga sebagai matahari, lalu kemudian kondisi cuaca, atmosfer, itu akan berpengaruh pada proses pengambilan informasi ataupun data dari objek. Ya, ini objek, seperti halnya jalan, ada yang sifatnya mampu memantulkan dengan sempurna, ada yang sifatnya memancarkan atau menghamburkan. Lalu sensor menangkapnya. Ya, sensor lalu menangkapnya dari objek yang memantulkan ataupun memancarkan ciri-ciri dari objek tersebut. Lalu kemudian muncullah data, divisualisasikan dan digitalkan. Ada yang kemudian sifatnya berupa non citra, ada yang berupa citra. Nah, hasilnya ini akan digunakan oleh pengguna data. Siapa pengguna data? Tentunya manusia. Ya, seperti itu. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana unsur-unsur interpretasi citra. Setelah sensor merekam objek geografi yang ada di permukaan bumi, ada hal yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu menginterpretasikan, mencirikan, menjelaskan, memaparkan ini objeknya apa, ini bagaimana kondisinya, adakah perubahan, adakah yang kemudian bisa dimanfaatkan, adakah yang bisa diambil dari informasi yang didapatkan. Untuk itu unsur-unsur interpretasi citra terdiri dari rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari rona. Apa sih rona? Oke, rona. Ada yang tahu rona itu apa? Ya, tingkat kecerahan. Ya, rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra, di mana rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang sering disebut dengan sinar putih. Nah, ini contoh dari gambaran rona. Ya, seperti itu. Next, yang kedua unsur interpretasinya adalah warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Kenapa? Karena berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam dan putih, sedangkan warna jelas menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Maka kalau kita lihat di sini akan ada warna-warna lain, tidak hanya hitam dan putih, apakah itu warna hijau, hijau muda, hijau tua, hijau pekat, ya, atau hijau botol dan seterusnya, ya. Nah, lalu kemudian ada bentuk. Unsur interpretasi citra yang berikutnya adalah bentuk. Apa itu bentuk?
merupakan suatu variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Maksudnya apa? Kita bisa lihat adanya objek stadion, sepak bola, pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa mengenali gunung api dari bentuknya yang cembung, sekolahan yang berbentuk I, L, U, ataupun kotak. Nah, ini kita lihat ada bentuk L. Maka ini kita bisa lihat tidak jauh berbeda. Ini pasti akan bisa dicirikan apakah itu sekolah, bisa jadi, ya. Apakah kemudian ini yang berbentuknya adalah seperti U, ya. Ini juga bisa jadi adalah sekolah. Ini juga bisa jadi sekolah, ya, huruf M. Sedangkan yang ini adalah pemukiman. Kalau yang garis lurus ini kita bisa lihat bentuknya panjang, lurus, maka itu bisa jadi adalah jalan raya. Oke. Kita lihat lanjut ukuran. Nah, unsur interpretasi citra yang berikutnya adalah ukuran. Kalau ukuran, bagaimana? Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Contoh lapangan olahraga sepak bola dicirikan dalam bentuk segi 4 dan ukurannya yang tetap, ya ini 80 meter sampai dengan 100 meter. Ya, seperti itu. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian, tempat, dan kemiringan lereng. Nih, kalau ini kita bisa lihat, ya, secara bentuk dan secara ukuran ini udah pasti adalah lapangan yang bentuknya seperti stadion, ya. Kalau ini secara bentuk dan secara ukuran ini bisa dikategorikan pasti adalah apakah ini adalah wisma olahraga, apakah ini kemudian tempat stadion tertutup dan lain-lain, ya, atau gor atau kemudian gedung olahraga lainnya, gedung serbaguna dan sebagainya. Itu untuk ukuran. Ini pemukiman-pemukiman, ya, seperti itu. Dan ini jalan. Nah, ini jalan. Nah, dari situ kita bisa tahu, ya, bahwasanya interpretasi citra kita juga akan melihat secara bentuk dan ukuran. Bagaimana dengan tekstur? Kalau yang kelima, unsur interpretasi citranya adalah tekstur. Adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, sedang. Misalnya hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Ya, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual. Ini kalian lihat, ya, ini seperti persawahan, ini halus, sedangkan ini cenderung agak sedikit kasar. Ini kasar nih, genjel-genjel ini kasar. Ya, ini bertekstur sedang. Ini halus, ya, seperti itu. Ini halus. Nah, ini halus. Ini halus. Ini kasar. Ini sedang. Nah, itu bisa kalian lihat secara teksturnya. Jadi bukan kalian rasakan dengan indera peraba kalian, dengan kulit kalian, tapi kalian lihat dari gambarnya dia bentuknya seperti kasar, halus, ataupun bertekstur sedang. Kemudian ada pola. Nah, tadi pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek ilmiah. Contohnya pola aliran sungai menandai struktur geologis. Pola aliran sungai trelis menandakan struktur lipatan. Pemukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah dan jaraknya itu akan seragam dan selalu menghadap ke jalan raya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah pola aliran radial sentrifugal, di mana sungai, ya, sumber air itu berasal dari puncak akan menyebar ke bawah ke daerah yang lebih rendah dan itu dia menyebarnya seperti ini. Maka itu disebut dengan pola aliran radial sentrifugal, menjauh dari titik pusat sumber airnya. Ini adalah pola aliran radial sentrifugal menjauhi titik pusat. Ya, sumber airnya berada di titik atau di puncak. Oke, berikutnya adalah bayangan. Nah, kalau bayangan ini adalah bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Biasanya kalau kita lihat ada jalan layang, ya itu akan kemudian munculnya sebuah bayangan, ya. Kenapa? Karena ada objek yang dia tertutupi oleh jembatan layang itu sendiri ataupun flyover itu sendiri, ya. Nah, meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contoh, lereng terjal. Kita tahu lereng terjal kenapa? Karena tampak lebih jelas dengan adanya bayangan, ya. Justru sangat bermanfaat. Begitu juga cerobong asap yang menara tampak lebih jelas dengan adanya bayangannya. Kenapa? Karena bayangan cerobong asapnya dia akan membentuk asap yang bergerak sesuai dengan arah angin, lalu dia membuat bayangan. Maka kita tahu itu adalah cerobong asap. Maka pasti bisa dipastikan itu adalah merupakan daerah industri. Ya, seperti itu. Lalu kemudian situs. Apa sih situs?
Situs dalam interpretasi citra adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang jalan. Juga persawahan. Banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Ini kita lihat nih. Penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan jalan. Kalian lihat, ini jalan raya, ya, ini jalan raya, dan pemukiman itu selalu situsnya adalah menghadap ke jalan raya. Maka jarak-jarak rumah padat itu biasanya adalah jarak-jarak rumah yang langsung berhadapan dengan jalan raya. Sedangkan rumah-rumah yang berjauhan dari jalan raya, maka dia akan saling menyebar atau saling berjauhan. Seperti itu. Itu situs. Next, asosiasi. Apa sih asosiasi? Ya, untuk asosiasi sendiri adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh, stasiun kereta api itu berasosiasinya dengan apa? Ya jalan kereta api, ya, yang jumlahnya lebih dari satu cabang. Lalu kemudian bandara berasosiasinya dengan apa? Ya dengan bandara. Asosiasi bisa diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nih, kita lihat dari gambar. Lapangan sepak bola berasosiasi dengan apa? Gawang. Pun halnya sebaliknya. Gawang akan berasosiasi dengan lapangan sepak bola. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari asosiasi. Nah, susunan hierarki unsur interpretasi citra, ketika kalian hanya melihat dari sisi rona dan warna, maka kalian masih menginterpretasikan secara unsur dasar atau primer. Ketika kalian sudah memperhatikan secara ukuran, tekstur, bentuk dalam menginterpretasi foto udara tadi, maka kalian sudah masuk ke susunan keruangan rona yang tipenya adalah sekunder. Ketika kalian melihat pola, tinggi, adanya bayangan, lalu kemudian kalian lihat, oh objek ini bisa dikenali karena ada bayangannya, maka kalian sudah mampu menginterpretasikan citra secara tingkat kerumitannya masuk ke tingkat tersier. Ketika kalian sudah melihat situs asosiasi, maka kalian sudah masuk ke tingkat kerumitannya yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Ya, jadi dalam interpretasi citra itu ada tahapan-tahapannya. Kalau kalian masih melihat secara warna warna tadi masih primer, ya masih primer, sorry. Kalau ukuran tekstur bentuk itu masih sekunder. Pola tinggi bayangan itu tersier. Kalau situs asosiasi itu lebih tinggi. Ya. Lanjut, adapun alat interpretasi citra foto udara itu ada alat pengamat seperti ya stereoskopik, non stereoskopik, alat pengukur objek, ada penunjuk arah, busur derajat, pengukur jarak, pengukur luas, pengukur tinggi, alat pemindah data hasil interpretasi citra, ada pemindah data planimetrik, ya, ada alat pemindah data stereoskopik, ya. Lalu kemudian ada alat digital, ya, atau kemudian digitasi, ada ketersediaan data, teknologi komputer, algoritma, metodologi, ataupun strategi untuk menganalisis. Ini adalah alat-alat interpretasi citra foto udara. Lalu kemudian bagaimana langkah-langkah interpretasi citra dalam penginderaan jauh secara visual? Yang pertama, kalian harus mampu pengenalan objek melalui proses deteksi. Oh, ini deteksinya apa ya kira-kira objeknya. Lalu diidentifikasi, dilihat dari ciri-cirinya. Lalu kemudian penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara menginterpretasi dan menganalisis citra. Lalu menyimpulkannya atau deduksinya. Lalu klasifikasikan, ya. Lalu kemudian diidealisasi, diterapkan. Kepentingannya untuk apa, ya. Seperti itu. Deteksi, identifikasi, lalu kemudian penilaian objek, lalu kemudian deduksi. Penilaian objek di sini adalah analisa, ya. Deteksi, sekali lagi, deteksi, identifikasi, analisa data, deduksi kesimpulan, klasifikasi, dan juga idealisasi. Itu adalah langkah-langkah interpretasi citra dalam penginderaan jauh secara visual. Nah, ini contoh dalam analisis data digital, ya. Data citra penginderaan jauh digital dicerminkan dengan nilai pixel, ya. Nilai pixel ini ada 1 sampai dengan ada yang 225, ya, dan seterusnya. Itu mencerminkan nilai pantulan, nilai pantulan atau nilai spektral tiap objek. Klasifikasi nilainya akan berubah seperti ini, ya, gelap, lalu kemudian semakin tinggi angkanya maka semakin terang. Tujuan klasifikasi menetapkan kelompok-kelompok nilai pixel, mencari batas tiap kelompok nilai pixel. Metode klasifikasi, ya, ada banyak, ya, apakah dia tersedia atau tidak tersedia. Sampai dengan kemudian hasil klasifikasi adalah peta yang sesuai dengan tema klasifikasinya. Nah, langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh secara manual ini, ya, orang zaman dulu menggunakan stereoskopis, kalau sekarang sudah jauh lebih canggih. Ini analisa monoskopis, ya, tidak menggunakan stereoskop,
Ya, seperti itu. Nah, ini. Lalu kemudian kedua metode ini sama-sama melakukan interpretasi ya pengenalan objek pada citra interpretasi berdasarkan pada ciri-ciri objek citra itu, baik secara spektral, spasial, dan juga temporal. Ini analisis manualnya. Nah, sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran satu ini, kita lanjut ke quiz time. Silahkan scan barcode yang ada pada layar kalian. Silahkan langsung dikerjakan untuk soal pilihan ganda. Kalian akan langsung terkoneksi ke pengerjaan soal pilihan ganda setelah melakukan scan barcode pada layar kalian. Oke, sudah di-scan barcode-nya. Next. Ya, setelah itu kalian bisa melakukan pengerjaan soal esai dengan menjawab pertanyaan esai di kolom komentar di channel YouTube ini. Jelaskan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh di masa kini, khususnya di era digitalisasi. Wah, ini dekat sekali dengan kehidupan kita saat ini ya. Semuanya sudah digitalisasi dan salah satu adalah pemanfaatan teknologi dari penginderaan jauh. Silahkan dijawab di kolom komentar yang ada di channel YouTube dari video ini untuk jawaban esainya. Thank you so much for everyone. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, bisa ingatkan, tetap stay healthy and stay happy everyone. Thank you so much for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.